Halo, Halo. kembali lagi di Orang Ngobrol. Kebetulan lagi di Jakarta, ketemu Mas Budo. Udah lama ya kita nggak nonton langsung. Kali ini kita nggak akan ngomongin One Piece ya, kita nggak akan ngomongin teori One Piece. Secara langsung. Kita ngomongin One Piece Fans Club Indonesia selaku salah satu komunitas One Piece yang besar di Indonesia ya. Dibilang besar, lebih ke sepuh. Ya tua ya. Yang tua. Udah dari tahun 2007 ya. Dulu dari kalau nggak salah Friendster ya Mas yang pertama ya. Iya, aku zaman Friendster dulu. Jadi Mas Daris ini dulu udah join dari zaman Friendster. Terus pas pindah ke Facebook aku baru join. Nah, dulu Friendster nggak tahu, punya Friendster tapi nggak tahu ada grupnya dulu. Aku tuh lupa tahun 2007 Mas. 6 atau 7 ya. Ada ininya kok, aku masih ngebuka apa namanya? Masih ku tulis di OPFCI fandom. Ya, Coba 7. Masih ada screenshotnya aku. Ya, 7. Screenshotnya kapan OPFCI Friendster dibuat. Ya, aku ingatnya aku kelas 2 SMA sih itu. Yang aku join OPFC itu 9 Juni 2007. Aduh, aku nggak inget lah gitu. Nah, ulang tahunnya. Nah, ini tuh obrolannya sekaligus kan kita ngomongin soal grup itu penting ya. Bukan grup, fandom itu penting ya untuk kenapa One Piece itu bisa berkembang. Itu salah satunya karena fandomnya yang memang militan. Selain militan juga toksik ya. Iya. Itu tuh dua hal yang nggak bisa dipisahkan tuh. Beriringan. Ibaratnya satunya gede, satunya pasti ikutan gede. Gitu. Kenapa kita khusus ngomongin OPFCI ya? Karena Mas Budo selaku admin OPFCI. Aku masih member lama aja ya. Aku nggak pernah jadi admin di OPFCI. Member sepuh. Tapi udah sering ngobrol dekat sama banyak admin ya. Ya dulu yang megang OPFCI dulu itu kan Irsa kan ya. Irsa itu juga teman dekatku dulu. Jadi termasuk gathering-gatheringnya OPFCI aku juga sempat ikut beberapa kali gitu. Jadi memang OPFCI itu udah tua banget ya. Yang lebih tua lagi Kaskus sih seingatku. Iya. Grup One Piece Kaskus yang ada siapa tuh? Ada dulu itu ada Rokusiki. Ya, Rokusiki. Ton Yohoho. Tony kan OPFC. Iya, Tony dari Friendster dia kan. Dari Friendster, aku ingat itu dulu dari Friendster. Terus ada Takzuzu sih. Bosju. Ya, Bosju. Yang bikin OPFCI pertama kali. Tapi Anda cuma nampang nama doang. Kayak dia itu cuma bikinin terus kita nimbrung di situ ngobrol-ngobrol jadi kayak gini. Sampai segede ini tapi dianya cuma ya halo-halo doang. Dulu tuh pas zaman Friendster tuh sering berantem sama Naruto lover. Iya, dulu. Nah, aku ceritain nih, lucu-lucu banget soalnya. Aku termasuk yang berantem dan dulu tuh kan akses internet kan tidak semudah ini ya, tidak HP ya. Nggak banyak orang yang warnet HP-nya ya gitu. Aku tuh ngenet cuman buat maki-maki Naruto dulu tuh. Bukan Naruto-nya ya, Naruto lover beda. Aku soalnya baca Naruto dan aku suka juga. Soal versus siapa yang menang siapa, Crocodile atau Naruto siapa ya dulu aku lupa. Kisame atau ya? Oh Gara Crocodile atau Gara. Lawan ada yang api nggak sih? Apinya lawan apinya Uchiha kan dulu juga ada sempat beberapa kali digituin. Nah dulu tuh di zaman Naruto Lover tuh akhirnya kan jadi teman OPFC dulu kan juga kan pada akhirnya damai. Ya karena semakin lama kita di suatu fandom kita itu pasti akan semakin dewasa. Nah ya kemudian yang bawah-bawahnya tetap toksik tapi itu menurutku itu adalah proses pendewasaan. Iya. Itu bukan hal yang gimana. Wajar sih, jadi kayak emang ada aja gitu kan. Nah di OPFC Friendster dulu kita berantem sama Naruto lover tuh berhenti berantemnya gara-gara ada satu orang ateis lah. Dia tuh nganu Tuhan gitu. Terus kita tuh sama-sama nyerang orang itu. Damainya gara-gara itu kocak banget tuh. Kita awas dulu berantemnya ini orang nggak jelas nih. Tiba-tiba gitu ya. Dan naturnya Friendster itu kan dulu grup itu kan pakai thread kan. Pakai thread gitu. Jadi ada beneran kayak Kaskus gitu, forum diskusi gitu grupnya itu. Makanya member-membernya juga erat pakai nama yang lain. Dulu nama aku The Darker dulu namaku. The Darker dulu namaku di zaman Friendster. Masih zaman Friendster.
Habis itu kemudian ada isu kalau Friendster tuh mau dihapus. Makanya pada pindah Facebook. Makanya pada beda. Aku tuh bikin Facebook gara-gara OPFCI. Gara-gara 2009 ya? 2008. Apa Facebook? 2008. Oh 2008. Nah, aku tuh bikin Facebook tahun 2008. Itu gara-gara pengen gabung OPFCI. Tapi orang masih banyak di Friendster. Baru 2009 tuh baru pada rame-rame. Karena naturnya grup Facebook dulu dan sekarang beda. Dulu itu apa ya, bener-bener grup sih dulu. Bener-bener grup. Baru kemudian agak lama ada tweet juga. Nah itu memang pada saat itu kemudian OPFC banyak dipegang sama Irsa. Iya. Sampai ada forumnya juga kan? Sampai ada forum. Jadi memang niat banget lah. Dulu apa sih forum.opfci.com kalau nggak salah. Silahkan diakses, tidak akan bisa. Udah nggak bisa. Dulu itu yang bikin ramai juga salah satunya Mas Tony, yang Tony Hoho tadi. Itu dulu dia admin di Topi kalau nggak salah, Topi sama Kopi, aku masih inget. Dia itu kan emang terkenal dari zaman bikin blog ya. Gara-gara dia ngadmin di OPFCI sama Topi, dua grup itu rame gara-gara Mas Tony, dan akhirnya lama-lama grupnya juga ikutan rame. Habis itu kan banyak teoris-teoris dari OPFCI dan dari Kopi juga kan. Tapi kita ngomonginnya OPFCI ya, karena aku nggak ngerti Kopi. Kita taunya ya karena kita gabungnya di OPFCI kan. Itu ada siapa? Torik dulu ya, Oigert. Itu Fusana termasuk salah satu yang itu zaman 2011, teori juga. Ada Fata, ada banyak lah pokoknya. Banyak ya. Tapi yang paling prominent tuh sepertinya ya Tony sama Oigert sama Calgara ya. Calgara sama Lempok Durian. Nah, itu yang paling sering berteori. Gencar banget itu mereka kalau berteori. Pada saat itu ya. Cuman sekali lagi memang kesibukan tuh kan karena berteori tuh capek loh. Iya, apalagi kalau debatnya. Debat itu makan energi banget. Kalau aku sih debat seneng ya. Cuman membuat teori itu aku nggak bisa kalau aku ya. Nah Mas Bundo kan jago bikin teori. Tapi kalau saya kan udah lama banget nggak nulis teori di OPFCI. Banyak kan di duniaku. Oh iya, di YouTube juga ya. Sama di YouTube kita. Soalnya mediumnya udah berubah. Mediumnya orang lebih suka. Sebenarnya sekarang yang manut itu Twitter sih ya, yang tertulis lebih suka di Twitter. Sama kalau anak sekarang ya, kebanyakan tuh TikTok. Tapi aku bukan ini ya, TikTok itu agak kitanya masih kurang berasa komunitas. Iya, karena beda. Karena satu arah. Logikanya sekarang sama logika dulu tuh berbeda. Logika sekarang itu orang nggak pengen berkomunitas. Karena media sosial dan dunia nyata itu sudah tidak bisa dipisahkan. Iya. Kalau dulu media sosial dan dunia nyata itu kan dua entitas yang berbeda. Iya. Kamu bisa beda banget di medsos, bisa banget di makanya keinginan buat berkomunitas di zaman dulu itu jauh lebih gede dibanding sekarang. Makanya juga di OPFC itu dulu banyak banget akun yang cloningan tidak sesuai sama orang aslinya, itu banyak banget. Dan banyak hode dulu itu. Banyak yang ngaku cewek, atau ngaku yang bukan dia gitu, yang nggak usah disebut lah ya. Siapa sih? Misalnya, nggak usah disebut. Hode-hode itu banyak tuh dulu itu sebenarnya. Jadi beberapa orang. Kamu korban ya? Enggak sih. Ya emang biasa aja sih. Kamu kan juga pernah pakai itu, Mas? Salah satu akun cewek. Ada. Enggak, itu karena pada saat itu kalau aku pada saat itu memang karena suka ngegrup kan. Grupnya nggak cuma ada community, ada One Piece, ada Indonesian Bleach Society, ada Bleach Indonesia. Termasuk aku juga aktif di Naruto Lover juga pada saat itu, udah bukan musuh. Nah, karena keseringan posting jadi di suspend. Bukan di ban ya, di suspend. Makanya dan itu pada saat itu maraton tuh semua anak-anak komik community pada saat itu pada keban semua, bukan keban ya, ke suspend semua. Makanya pada rame-rame bikin akun cloning. Nah, aku memang bikinnya hode. Tapi ya pada tahu sih ya, karena karakter kesukaanmu yang dipakai kan. Enggak, kalau di APPC kan kamu taunya telat kan. Iya. Gitu. Aku ngobrol sama dia. Aku dulu waktu itu ngobrol sama dia pas pakai di akun cloning, kok kira cewek beneran. Cuman
Ya untungnya nggak terlalu aneh-aneh lah ya. Enggak aneh-aneh. Nggak terlalu aneh-aneh. Emang enggak ada aneh-aneh, cuma aku Ngobrol biasa tetap aja ketawa sih walaupun ngobrol biasa ya. Kocak banget. Lupa. Terus sempat pergantian admin itu generasi di sekitar tahun 2013-14. Banyak generasi kami itu yang vakum. Ya kan? Ya, akhirnya vakum karena ya udah mulai pada kerja, mulai menikah, udah mulai nikah. macam-macam lah. Ada yang nggak jadi. Ada yang ibarat kasarnya udah mulai males buat ngurusin apa FCI karena ya kesibukan dunia nyata. Akhirnya ya itulah yang datang generasi Oigert, Kalgara. OG juga ya? OG juga, itu ramenya di Khairul juga ya? Khairul juga di, kalau yang nggak tahu mungkin Mang Aceng. Nah, itu di sekitar tahun 2014 ke 17. Ya sampai sekarang sih kadang-kadang mereka masih ngepost. Masih sekarang ini admin tunggal nih. Dibilang tunggal sih enggak. Masih ada beberapa yang kadang-kadang ngepost, cuman emang dominan ya dari saya. Karena naturnya udah beda sih kayaknya. Memang naturnya sekarang itu kan emang influencer ya, bukan komunitas lagi ya. Orang ngepul fans, bukan ngepul teman. Iya. Dan sekarang itu kalau One Piece yang lebih efektif itu grup regional. Yang paling ramai itu regional. Nakamais. Nakamais Indonesia tuh ada Nakamais Jogja, ada Nakamais Palembang. Iya. Ada Nakamais mana, dan mereka rame. Di Jakarta aja ada 4 kalau nggak salah. Di Northeast Jakarta, Kompas Soft Blue. Jakarta Barat ada sendiri, aku lupa namanya, yang Jakarta Barat. Dan yang di Bodetabek sekitaran Jakarta itu ada masing-masing juga. Yang kalau nggak salah One Piece Bogor tuh malah sempet bikin event kayak Japan Fest, tapi khusus One Piece. Pernah itu. Sayang waktu itu nggak bisa datang soalnya bareng sama Comic Con. Oh, kamu Comic Con apa Comifura aku lupa. Kamu datang Comic Con? Aku lupa yang mana. Berarti kamu udah pertanyakan One Piece. Kenapa milih itu? Ya udah ada tiketnya Mas. Telat. Aku dapat tiket itu duluan baru tahu ada One Piece Bogor. Iya. Jadi memang sekarang naturnya berbeda ya. Jadi lebih ke regional itu. Aku sendiri sudah secara resmi tidak tergabung di komunitas One Piece manapun secara resmi, karena emang free agent misalnya. Ya udah beda Mas, udah beda feel-nya. Bukan. Beda prioritas. Iya, wajar. Nah, sekarang ya aku ngebesarin Ruang Ngobrol ini prioritasnya. Sama ini sih. Sekarang itu komunitas One Piece, terutama yang nasional ya, yang mainnya nasional, nggak kayak regional gitu. Sebenarnya regional juga sih. Jadi komunitas One Piece zaman sekarang itu kayak kita udah nggak ada lagi kayak dulu kan sempet ya. OPFCI versus mana sama-sama komunitas One Piece nih, tapi berantem. Itu ada. Ada dulu banget tapi sekarang naturnya itu lebih ke kita nih sama-sama komunitas One Piece. Ya kalau ada yang bikin event kita dukung. Jadi udah nggak ada bordernya sebenarnya. Saling mendukung. Gua kayak aku tahu sih jawabannya. Oh iya, nantilah. Jadi kayak aku nih anak OPFCI iya, ikut eventnya Kopi iya, ikut eventnya Kompas Soft Blue iya, yang Jakarta Selatan. Jadi sebenarnya nggak ada bordernya aja, cuman beda paling adminnya aja. Karena One Piece tuh punya event internasional. Iya. Itu yang bikin dan tiap negara ada perwakilannya kan. Iya. Itu yang bikin tidak ada waktu untuk saling sikut gitu loh. Shout out buat Marder yang dari perwakilan Indonesia sama Bang Cancil. Itu mereka berdua yang paling sering mewakili Indonesia. Jadi memang seperti itu, agak berbeda dengan komunitas. Aku ngerasa memang komunitas di Facebook sekarang tuh, soalnya kalau sekarang yang ramai itu kan Jujutsu Kaisen ya. Itu isinya berantem itu. Sama Boku no Hero. Boku no Hero nggak gitu ramai. Boku no Hero ada juga mas grupnya yang ada. Spy Family juga ada. Yang berantem, tapi berantemnya itu sesama dalam komunitas. Loh ya memang. Wajar sih. Jujutsu juga gitu, berantemnya kan berantem Gojo lawan Sukuna, siapa yang lebih kuat gitu. Jadi memang grup-grup sekarang memang lebih toksik gitu. Ya sebenarnya bukan karena grup sekarang lebih toksik. Enggak, natur grupnya. Emang natur grupnya emang begitu. Natur grup sekarang itu karena orang suka shitpost kan. Iya. Nah, makanya dengan shitpost itu mereka jadi lebih mereka jadi lebih maunya bercanda tapi kemudian kebablasan gitu. Iya. Bahkan One Piece kan aku sempat ngeblok ada beberapa grup One Piece tuh yang
page bukan grup, page One Piece yang emang isinya shitpost. Bukan grup ya? Grup kayak. One Piece goblok. Bukan karena apa? Karena memang daripada aku tergoda buat emosi, jadi ya mending dibuang sekalian anunya. Jadi ya dari timelineku. Aku tahu sih grupnya yang mana, tapi aku lupa grupnya apa. Sorry aku. Tapi kita nggak berarti kita nggak suka sama orangnya ya. Tapi aku nggak suka emang seleranya kan mereka emang suka shitpost. Sementara kita sukanya pengen bahas serius nih. Jadi ya udah wajar sih. Having funnya berbeda sih. Bukan berarti mana yang lebih bagus tuh nggak relevan. Kalau kalian suka begitu ya begitu, yang suka ya begini. Makanya kalau kadang-kadang ngapain sih berteori, tinggal nonton aja. Iya gitu. banyak yang kayak gitu. Ya namanya juga orang having fun. Ya apa ya? Aku sih nggak masalah ya kalau misalnya ada orang daripada berantem Zoro atau Sanji kuatan mana kan, yang mending kan. Ya buat beberapa orang mending shitposting, nggak suka bikin teori. Tapi ya gimana ya? Aku sebenarnya nggak masalah kalau orang emang nggak suka teori. Nggak masalah kalau emang orang nggak suka shitpost. Yang aku masalahkan adalah jangan ngatain hobi orang gitu. Ya. Ketika orang suka teori ya jangan dikatain, biarin. Emang mereka suka ya udah gitu loh. Soalnya dia nulis teori terus. Enggak, kalau misalnya orangnya juga suka shitpost, aku nggak suka shitpost. Tapi kalau orangnya suka shitpost, ya udah tinggal dijauhin. Apa? Kamu nggak suka shitpost? Akunya nggak. Kamu nggak suka One Piece shitpost. Kalau meme ya banyak. Tapi nggak suka yang terlalu over lah, bercandanya nggak terlalu gitu. Dan One Piece Fans Club Indonesia tuh sekarang emang udah di tahun berapa sebetulnya? 17 tahun. Nah, udah dari waktunya dapat KTP. Habis ini bisa nikahnya sama Naruto lover. Tapi aku punya temen yang satunya itu Naruto lover, satunya tuh anak OPFC. Nikah. OPFC juga? Nikah. Asik sih. Ada teman. Dan banyak juga dulu tuh grup Naruto grup tuh kan cinlok gitu loh. Oh iya, saya aja cinlok. Ini sama. Jadi kenapa dia tuh sangat melekat dengan One Piece Fans Club Community? Karena dia itu memberikan dia jodoh. Gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma aku ya, ada beberapa admin juga yang satu sih kayaknya kalau yang admin. Cuman ada beberapa member yang juga dapat cinlok. Dapat jodoh di OPFCI. Nggak cuma OPFCI sebenarnya, kadang ada yang di komunitas lain. Community itu juga banyak sekali. Iya, community banyak banget. Banyak cinloknya itu. Saya korban. dulu, sekarang nggak. Sekarang nggak? Iya kan bukan dari komunitas. Tapi dari kenal di event kan. Oh iya sih ya, baru ingat aku. Beda baru join, kenal event dulu baru ikutan. Enggak ikutan juga, tapi nimbrung sikel. Enggak juga enggak relevan lah ini ceritanya. Ya udah beda yang jelas berkomunitas dulu di One Piece dan sekarang tuh memang agak berbeda ya. Mas Hudo ini kan tantangannya Mas Hudo kan dia menjembatani generasi yang berbeda. Iya, dari berapa tahun berapa? Dari aku ngadmin, sebenarnya ngadmin doang itu dari tahun 2016 apa 17 ngadminnya. Cuman aktif di OPFCI sampai dikira admin sejak awal. 2000 aku gabung OPFCI 2010. Terus aktif banget di forum, di Facebook itu aktif sejak 2011-an. Real Spuh ya? Hah? Real Spuh. Ya. Real Spuh. Iya. Aku udah meninggalkan komunitas soalnya udah lama banget sih. Ya sebenarnya OPFCI juga komunitasnya udah nggak berasa komunitas kayak dulu juga. Iya, karena seperti yang aku bilang tadi, naturnya emang udah geser. Lebih banyak orang itu, teman-teman tuh lebih banyak suka yang obrolan satu arah. Bukan obrolan satu arah. Mereka menyampaikan pendapat, terus udah. Lebih banyak kayak gitu. Ada beberapa masih aku appreciate banget buat teman-teman yang komentar di OPFCI terus diskusi sama adminnya, wah aku appreciate banget. Tapi lebih banyak yang mereka lihat postingan nggak setuju, goblok kayak gitu misalnya. Banyak yang kayak gitu. Itu masalah bermedsos pada umumnya. Iya. Etika bermedsos kan sekarang memang menurutku harus perlu masuk di kurikulum sekolah sih. Etika bersosial sih secara umum. Enggak, bermedsos beda. Etika bersosmed pada khususnya. Iya. Ya pasti harus ada etika bersosial secara umumnya. Bukan gitu, tapi nggak beda. Etika bermedsos itu kan
tidak common. Iya sih, iya. Kalau etika itu kan common sense. Kalau Atika itu teman kita. Sialan dia. Sesekali saya. Iya. Makanya ya itu sih. Apalagi Mas Budo yang ingin disampaikan buat OPFCI? Selamat ulang tahun by the way OPFCI. Tanggal berapa ulang tahunnya? 9 Juni. 9 Juni. 9 Juni 2007. Nah, 2007 ya? 2007 resminya. 2007. Sekarang ini seharusnya insya Allah rilisnya nggak jauh dari tanggal 9 Juni insya Allah. Semoga nggak ada halangan lah ya. Enggak. Kalau halangan sih enggak. Tiba-tiba videonya rusak itu beda kasus. Tapi kayaknya sih enggak. Apalagi? Udah kali ya. Sampaikan ini cuma napak tilas aja sih untuk mengisi kekosongan teori karena kami blank. Lagi kosong juga kan chapternya. Dan kebetulan aku memang ini lagi chapternya lagi oke banget sih ya. Jadi kita buru-buru pengen ngerti. Nanti aku sebenarnya udah nggak sabar sih, sempet dikit lagi kita bakal tahu sejarahnya nikah kayak gimana, entah di Egghead bakal disebut atau di Elbaf nanti ya nggak kerasa ya Mas, kita udah ngikutin One Piece dari lebih dari 10 tahun 15 tahun. Kalau kita berapa ya, aku 20 tahun kali ya, udah ada 20 tahun kalau kita, tapi kalau berkomunitas ya 17 tahun itu 17 tahun kan. Ya, aku 17 tahun aku dari awal ada OPFCI itu. Aku 14 tahun sih. Tapi sekali lagi dia yang lebih lama karena aku udah ninggalin OPFCI dalam artian nggak pernah nimbrung lagi, itu udah cukup lama sekali memang. Tahu banget lah aku dinamika orang-orangnya kayak gimana, yang aktif dulu gimana, yang aktif sekarang gimana. Aku cuma bisa nyertain sejarah Friendster ya. Friendsternya doang. Friendster aku nggak tahu sih. Oke, itu aja. Thank you teman-teman yang udah nimbrung obrolan santai kita kali ini. Ini bisa dibilang collab beneran sih ini. Iya. Biasanya kan emang OPFCI sama orang ngobrolin One Piece. Ini emang benar kerasa collab. Ngobrolin. Thank you. Sampai ketemu di konten One Piece selanjutnya.